muttasil bi akhirih syai'un. Tariqa al-ismu tasniyah al-jam'ul muzakkar asma'ul khamsah af'alul khamsah. Baik, mudah memahami. Ar-raf'u an-nasbu al-jarru al-sabdu jazmu mufrad dhamma fathah kasrah. Tidak ada jamak muannas dhamma ketika nasab dengan kasrah, kejar dengan kasrah, tidak ada. Yang taksir dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, tidak ada. Al-mudhari' dengan dhamma, dengan fathah, secara dengan sukun. Isim tasniyah dengan alif, dengan ya, jarnya dengan ya, jazamnya sudah ada. Jamak mudzakkar dengan waw, nasabnya dengan ya, jarnya juga dengan ya, jazamnya tidak ada. Asma'ul khamsah itu dengan waw, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya, asma'ul khamsah rafa'nya dengan dhamma, dengan nun, dengan hazfun nun, apa yang kemarin lah, cuman supaya mungkin lebih memudahkan pemahaman. Mu'rab, yang mu'rab isim dan fi'il mu'rab itu ada mu'rabnya berubahnya dengan huruf bil harfi, jika bil harakati berubahnya dengan harokat, jika baris harokat berubah, jika dengan huruf berubahnya.
ada yang munsorib, ada ghairul munsorib nih. Upo. Mufrad. Yang kau untuk munsoribnya tuh. Al munsorib. Yang ghairul munsoribnya sama dengan domah juga. Nasabnya dengan fathah juga. Jarnya bawa dengan fathah. Jarnya juga dengan fathah. Jamak taksir juga nih, ada yang munsorib, ada yang ghairul munsorib. Dengan domah juga, fathah juga, fathah juga. Enggak ada. Munsorib, munsorib. Ada munsorib dan ada yang ghair munsorib. Ada yang munsorib, ada yang ghair munsorib. Itu lanjutan tabel yang kemarin yang kita pelajari kemarin, yang cabang-cabang. Nah, kesama baik sebenarnya. Mungkin kalau payah memahami itu mungkin bisa lebih mudah memahami yang iko. Iya, yang ghair munsorib nasabnya dengan fathah, jarnya juga dengan fathah. Dia sama kok. Nasab dengan jarnya sama-sama dengan fathah. Kan akhirnya tidak masalah. Ya, jamak taksirnya. Jamak taksir ada yang munsorib, ada yang ghair munsorib. Ya, domah semuanya dulu ya. Iya, rofaknya domah sama. Nanti saya jelasin lagi. Kalau bisa nulis tulis dulu, aku bisa jelasin.
kemarin itu kan kita jelaskan singkat-singkat. Sama be. Kemarin dari i'rab, kemudian tanda i'rab, rofa, dari rofa ada dhammah, isim mufrad, contohnya Zaidun. Isim mufrad ketika rofa diropakan dengan dhammah. Isim mufrad ketika rofa diropakan dengan dhammah. Dinasobkan nanti isim mufrad ketika nasabkan dengan fathah dan seterusnya. Nah, kalau tadi yang i'rab itu dibagilah dua. Ada i'rabnya itu berubahnya dengan huruf iko bil harfi. Ada bil harokat, ada berubahnya dengan harokat, baris yang berubah. Jatuhnya sama, cuman siku dibagi dengan huruf dengan harokat. Kalau yang di siku kemarin dah ada kita jelaskan mana harokat, mana huruf, tidak langsung be. Kalau itu dipisahnya biar lebih mudah. Pertama yang dengan baris siku berubah dengan baris, kalau itu berubah dengan huruf. Pertama isim mufrad munsorib ketika rofa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasroh, ketika jazam sudah ada. Kemarin sudah isim mufrad rofa, isim mufrad ketika rofa dengan dhammah. Contohnya Zaidun. Dibaca rofa Zaidun tuh. Tanda rofanya dhammah karena isim mufrad munsorib. Isim mufrad ketika rofa dirofakan dengan dhammah. Isim mufrad ketika rofa dirofakan dengan dhammah. Berarti yang berubah adalah barisnya. Ketika nasab dengan fathah berubah Zaidan. Ketika jar berubah jadi Zaidin. Tuh. Yang munsorib nanti saya jelaskan belum nyampe mana munsorib mana ghairu munsorib. Yang munsorib yang boleh pakai tanwin, yang ghairu munsorib itu yang tidak boleh pakai tanwin, baik di jamak taksir yang iko ataupun isim mufrad. Isim mufrad yang kedua ada ghairu munsorib. Sama ketika rofa dengan dhammah, cuman bedanya tidak ada tanwin. Iko contohnya kemarin kok. Nah, kalau Zaidun munsorib maka dia pakai tanwin. Kalau Ahmad, Ahmadu, tidak boleh Ahmadun. Dan dia yang ghairu munsorib isim mufrad, yang ghairu munsorib sama-sama dengan dhammah. Bedanya yang ikut pakai tanwin, yang ikut tanpa tanwin. Berarti yang pakai tanwin itu namanya munsorib, yang tidak ada pakai tanwin namanya ghairu munsorib. Nah, tuh. Ketika rofanya dengan dhammah, contohnya Ahmadu. Sama-sama dengan dhammah, bedanya tanwin dengan tidak tanwin. Ketika nasab sama-sama dengan fathah. Zaidun berubah menjadi Zaidan, ketika Ahmadu bisa berubah menjadi Ahmada. Sama be. Bedanya yang Zaidan pakai tanwin, yang Ahmada ada pakai tanwin, sama-sama dengan fathah. Ketika Zaidan tuh, ketika Ahmada. Nah, ketika jarnya dia beda. Jika Zaidin, nah, jika dia sama dengan nasabnya Ahmada juga. Ahmada. Jika memang boleh disampaikan. Nah, kemudian jamak muannas. Jamak muannas muslimatun. Kemarin sudah muslimatun dengan tambahan alif dan ta ujungnya tuh. Kafiratun, jalisatun, as-samawat, ada alif dan ta ujungnya. Berarti itu jamak muannas tuh. Ada alif dengan ta di akhirnya, dengan alif ta itu adalah alif ta tambahan. Berarti dia adalah jamak muannas salim. Jamak untuk perempuan. Ketika rofanya dia dengan dhammah. As-samawatu. Rofanya. Ketika nasabnya dengan kasroh, as-samawati. Ketika jarnya juga dengan kasroh, as-samawati. Itu kemarin sudah. Kafiratun. Ketika nasabnya kafirotin, ketika jarnya kafirotin juga. Berarti jamak muannas ketika rofa dengan dhammah, ketika nasab dengan kasroh, ketika jar juga dengan kasroh, ketika jazam tidak ada. Jamak taksir. Jamak taksir itu dia harus banyak ngapal semuanya jamak taksir kemarin. Nanti insya Allah ada juga ada babnya nanti. Dia ada kila, ada kasroh, itu harus dihafal. Contohnya kitabun bisa menjadi kutubun. Kutubun. Nah, aku jamak taksir dia nih. Ketika rofanya yang munsorib kutubun.
Ketika nasabnya kutuban, ketika jarnya kutubin. Berarti jamak taksir yang munsoribnya ketika rofa dengan dhamma, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasroh, kutubin. Yang ghairu munsorib cuma 2. Jamak taksir yang ghairu munsorib itu cuma 2. Kalau jamak taksir mudah dikit. Kalau kita ketemu jamak taksir yang berwazan mafail atau berwazan mafail. Kalau ketemu jamak wazannya mafail atau mafail, itu jamak taksir yang ghairu munsorib. Contohnya masabih. Kemudian maghanim, majalis, wazan mafail, berarti dia termasuk jamak taksir. Nah, ketika rofa dia dengan dhamma. Yang ghairu munsoribnya dia, yang ghairu munsorib. Ketika rofa dengan dhamma, masabihu. Ketika nasab, masabiha dengan fathah. Ketika jar, masabiha dengan fathah juga, jazamnya dah ada. Berarti jamak taksir yang munsorib ketika rofa dengan dhamma, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasroh. Yang ghairu munsorib yang tidak boleh tanwin, maksudnya ghairu munsorib itu maksudnya jamak taksir yang tidak boleh tanwin. Sama dirofakan dengan dhamma, nasab juga dengan fathah, cuman kasrohnya, jarnya dengan fathah. Karena dia sama-sama ismul ladzi la yansurib. Nah, buka lagi untuk yang munsoribnya jamak taksirnya. Jamak taksir yang munsorib, yang ghairu munsorib itu cuman jamak taksir yang sama dengan iko bentuknya. Kalau jamak taksir ketemu kalimat yang bentuknya sama, masabih, maghanim, majalis, madaris, sama nih. Maka dia disebut dengan jamak taksir sirah muntahal jumu'. Nanti di babnya ismul ladzi la yansurib, mengenal lebih dikit. Nah, ketika rofa dia dengan dhamma, ketika nasab dia dengan fathah, ketika jar dia juga dengan fathah. Jazamnya dah ada. Nah, yang iko yang tadi saya jelaskan kemarin tentang ismul ladzi la yansuribnya, baik isim mufrad maupun jamak taksir. Karena ini pembahasannya masih panjang, masalah ismul ladzi la yansurib ada 9 rangkaian nanti belum sampai gitu. Kemudian fi'il mudhari' lam yattasil. Kemarin fi'il mudhari' itu ada 2. Maksudnya sudah saya jelaskan tapi tidak perlu saya ulang. Mudhari' ada lam yattasil, ada yang yattasil. Nah, itu. Yattasil itu nama lainnya af'alul khamsah. Apa itu yattasil? Fi'il mudhari' yattasil bi akhiri syai'un. Kalau yattasil bi akhiri syai'un. Sudah main. Yang yattasil itu adalah fi'il mudhari' yang akhirnya ada alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Itu disebut dengan kemarin af'alul khamsah. Kalau fi'il mudhari' kata kerja yang menunjukkan masa sekarang dan masa akan datang, yang di akhirnya ada alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun, atau dia disebut dengan fi'il mudhari' yattasil bi akhiri syai'un, atau bisa disebut dengan af'alul khamsah. Contohnya kemarin yazhabani, tazhabani, yazhabuna, tazhabuna, tazhabina. Ada alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun, maka dia disebut dengan fi'il mudhari' yattasil bi akhiri syai'un, atau lebih ringkas disebut dengan af'alul khamsah. Apa itu? Fi'il mudhari' yang ada alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Yang iko sekok pangkalnya ya, sekok pangkalnya ta. Yazhabani, tazhabani, yazhabuna, tazhabuna, tazhabina, dan semua fi'il mudhari' yang lain disebut dengan af'alul khamsah. Tanda rofanya nun. Nun itu galunya tanda rofa kemarin tuh nun ko nun tanda rofa. Sedangkan alifnya, wawnya sama ya-nya adalah fa'il. Alifnya, wawnya, ya-nya adalah fa'il. Itu untuk fi'il mudhari' yattasil. Selain daripada fi'il mudhari' namanya fi'il mudhari' lam yattasil. Apapun fi'il mudhari'nya. Baik sulasi kemarin, yang iko kemarin.
baik dia sulasi maupun dia rubai maupun dia khumasi maupun dia sudasi maupun dia mu'tal ataupun sahih atau salim atau ghairu salim, semuanya dia selagi tidak ada alif dan nun, waw dan nun, maka lam yattasil. Kalau ada alif dan nun maka dia yattasil. Nah tu fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' lam yattasil berarti tidak ada alif dan nun ketika rafa' dengan dhamma. Contohnya yazhabu. Tuh. Fi'il mudhari' lam yattasil bi akhiri syai'un ketika rafa' dirafa'kan dengan dhamma, contohnya yazhabu. Ketika nasab dinasabkan dengan fathah, contohnya yazhaba. Jar atau khafad tidak ada karena dia bukan bagian daripada isim, tapi risiko sukun. Fi'il mudhari' lam yattasil ketika jazam dijazamkan dengan sukun, yazhab. Contohnya lam yalid, lam yulad, lam yakun. Nah, itu gara-garanya jazam tu fi'il mudhari'nya. Kalau jazamnya sukun, kan dia fi'il mudhari' lam yattasil bi akhiri syai'un. Kalau jazamnya sukun, kan dia fi'il mudhari' lam yattasil bi akhiri syai'un. Iko dia berubah gala-galanya dengan harokat. Mu'rabatnya bil harokat, dirubah dia dengan baris gala-galanya. Kalau kemarin tidak dipisah antara mana baris dengan huruf. Nah, sekarang dipisah. Sekarang yang dengan huruf B berubah, tapi berubahnya dengan huruf. Pertama isim tasniah kemarin. Isim tasniah, isim yang menunjukkan maknanya dua, kalimat isim bukan kata kerja. Muslimun, satu orang muslim, isim mufrad. Isim tasniahnya muslimuna, muslimani. Nah, muslimani jamaknya muslimuna. Itu ketika rafa' nih. Ketika isim mufrad, ketika rafa' tanda rafa'nya dhamma. Isim tasniah, ketika rafa' tanda rafa'nya alif. Jamak muzakkar, ketika rafa' dirafa'kan dengan waw. Ketika nasab musliman. Ketika nasabnya muslimaini. Ketika jarnya juga muslimaini. Nah, muslimin. Kan ini jamak muzakkar ya. Ini isim tasniahnya nih. Ini muslimaini, ini muslimina. Muslimin ketika jarnya, ini ketika rafa' ke nasab dikejar. Muslimin ketika jarnya dengan kasrah. Muslimaini ketika nasabnya, ketika jarnya. Isim tasniahnya. Muslimina ketika jamaknya. Isim tasniah. Yang itu yang menunjukkan waw. Ketika rafa'nya dengan alif. Nah, alif. Contohnya muslimani. Ketika nasabnya dengan ya, contohnya muslimaini. Ketika jarnya juga dengan ya, contohnya muslimaini. Muslimun isim mufrad. Ketika rafa' dengan dhammah, sudah tadi ceritanya. Ketika nasabnya dengan fathah, sudah tadi rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Tuh. Isim tasniah ketika rafa' dengan alif. Isim tasniah ketika rafa' dengan alif, contohnya muslimani. Isim tasniah ketika nasab dengan ya, contohnya muslimaini. Ya. Yang nasab muslimaini. Ketika jar dengan jar dengan ya, nasab dengan ya, ketika jar juga dengan ya. Yang isim tasniah tadi ya. Ketika jar juga dengan ya. Kemudian jamak muzakkar, nah jamak muzakkar ya. Iko isim mufrad, iko mufrad, iko tasniah. Baginya. Iko jamak muzakkar. Mufrad, isim mufrad ketika rafa' dengan dhamma, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasrah. Nih. Isim tasniah ketika rafa' dengan dhamma dengan alif, ketika nasab dengan ya, ketika jar juga dengan ya. Jamak muzakkar ketika rafa' dengan waw, ketika nasab dengan ya, ketika jar juga dengan ya. Kok dengan huruf galau. Isim tasniah ketika rafa' dengan alif, contohnya
muslimani. Ketika nasab dengan ya, contohnya muslimaini. Ketika jar juga dengan ya, contohnya muslimina. Bedanya mina dengan maini. Beda jamak dengan isim tasniah. Jamak muzakkar. Nih, jamak muzakkar. Ketika rafa dengan waw, muslimuna. Ketika nasab dengan ya, muslimina. Ketika jar juga dengan ya, muslimina. Jamak muzakkar ketika rafa dengan waw, muslimuna. Beda dengan yang iko. Iko beda. Iko kalimat isim, iko kalimat fi'il. Ini kata kerja. Kemarin sudah saya jelaskan juga. Beda alif dan waw, ya dan nun, waw dan nun di siko dengan di siko. Kalau di siko kemarin nunnya iko nun yang ada pada af'al khamsah. Iko nunnya adalah nun tanda ropa. Alif kalau nun di siko dah. Nun di siko adalah nun iwadun anit tanwin kemarin namanya. Karena di iko bentuknya kalimat kata benda isim. Sedangkan iko kata kerja fi'il. Maka nun yang ada di fi'il iko nun tanda ropa. Iyalah di siko tadi kenanya fi'il mudhari. Yang aku ini nunnya di af'al khamsah. Nun yang ada pada af'al khamsah itu nunnya nun tanda ropa. Sedangkan nun yang ada pada isim tasniah dan jamak muzakkar iko, contoh yang iko adalah nun iwadun anit tanwin. Nun iwadun anit tanwin. Alif yang ada pada asmaul khamsah, af'al khamsah, alif ko, alifnya nanti bukan iko. Membuang nun nanti. Alif yang ada pada af'al khamsah iko alif fa'il. Yazhabani dengan tazhabani. Alif pada isim tasniah muslimani itu bukan fa'il. Alifnya adalah alif tanda rofa. Sedangkan alif pada fi'il mudhari adalah alif fa'il. Fa'ilnya. Waw pada af'al khamsah atau fi'il mudhari itu waw fa'il. Waw pada jamak muzakkar muslimuna adalah waw tanda rofa. Iya pada asma af'al khamsah ini adalah iya fa'il. Sedangkan ia yang ada pada isim tasniah dan jamak ini adalah saya ulangi. Nun di situ adalah nun tanda rafa, ianya ia fa'il. Ianya fa'il. Nah, ia yang ada di situ adalah tanda nasab dan tanda jar. Ia yang ada di isim tasniah dan jamak muzakkar itu adalah tanda nasab dan tanda jar. Ada alif dan nun, ada ya dan nun. Kalau untuk jamak muzakkar, kalau untuk af'al khamsah, nunnya itu adalah nun tanda rafa. Sedangkan wawnya, alifnya, ya-nya adalah fa'il. Sedangkan untuk jamak muzakkar, nun adalah iwadun anit tanwin, waw dan ya-nya adalah tanda rafa, tanda nasab dan tanda jar. Isim tasniah ada alif di situ, alifnya adalah alif tanda rafa, iya-nya adalah tanda nasab dan tanda jar. Sedangkan siko alifnya adalah alif fa'il. Jadi beda. Iko bentuknya bentuk kata kerja, sedangkan iko bentuknya bentuk kata benda. Ini supaya bingung antara membedakan iko dengan yang iko. Nah, isim tasniah ketika rafa dengan alif, contohnya muslimani. Ketika nasab dengan ya, contohnya muslimaini. Ketika jar juga dengan ya, contohnya muslimaini. Jamak muzakkar ketika rafa dengan waw, contohnya muslimuna. Ketika nasab muslimina dengan ya. Ketika jar juga dengan ya, muslimina. Beda antara jamak muzakkar dengan isim tasniah adalah baris sebelum ya. Nah, tuh. Kalau sebelum ya-nya berbaris kasroh, mi. Setelah ya-nya berbaris fathah, berarti jamak muzakkar. Ketika nasab ataupun ketika jar. Muslimina. Sebelum ya-nya berbaris fathah, setelah ya-nya sebelum ya-nya berbaris kasroh, setelah ya-nya berbaris fathah, berarti jamak muzakkar. Kalau udah ada dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab. Contohnya kafirina. Nah, jalisina. Sebelum ya-nya berbaris kasroh, setelah ya-nya berbaris fathah, berarti dia jamak muzakkar. Kalau sebelum ya-nya berbaris fathah, muslimai. Sebelum ya, setelah ya-nya berbaris kasroh, muslimaini, berarti dia isim tasniah.
muslimaini kafiraini jalisaini, berarti dia isim tasnya. Itu bedanya. Isim tasnya pada ketika rofa atau pada ketika nasab dan pada ketika jar. Jamak muzakkar pada ketika nasab dan pada ketika jar. Jadi untuk yang iko ketika rofa'nya isim tasnya, ketika rofa'nya dengan alif, ketika nasab dan jarnya dengan ya. Mohon maaf. Isim tasnya ketika rofa'nya dengan alif, ketika nasab dan jarnya dengan ya. Jamak muzakkar ketika rofa'nya dengan waw, ketika nasab dan jarnya dengan ya. Nih. Nah, kemudian asmaul khamsat. Kemarin juga sudah abuka, akuka, hamuka, puka, dumalin kemarin tuh. Ini kok. Ya, abuka yang sudah saya hapus tuh. Ketika rofa dengan waw, Abu Bakar. Tuh. Ketika rofa dengan waw, ketika nasab dengan alif, Aba Bakar. Ketika jar dengan ya, Abi Bakar. Nah, yang sering nama orang tuh Zunya tuh Zulkifli. Ketika rofa, ketika nasab Zal Kifli. Ketika jarnya Zil Kifli. Sering juga nama orang tuh Zulyadain, Zulqarnain. Ketika rofa, ketika nasabnya Zalqarnain. Ketika jarnya Zilqarnain. Nah, itu. Asmaul khamsah ketika rofa dengan waw, Zu. Ketika nasab dengan ya, ketika nasab dengan alif, Za. Ketika jar dengan ya, Zi. Zulfahmi, Zalfahmi, Zilfahmi. Zulyadain, Zalyadain, Zilyadain. Yang paling sering itu. Abu Bakar, Abu Hurairah, Aba Hurairah, Abi Hurairah. Abu Jahal, Aba Jahal, Abi Jahal. Abu Lahab, Aba Lahab, Abi Lahab. Abu Musa, Aba Musa, Abi Musa. Bedanya cuma ketika rofa, ketika nasab dan ketika jar. Ketika rofa dengan waw, ketika nasab dengan alif, ketika jar dengan ya. Berarti dia. Baru masuk af'al khamsah. Nah, itu tadi. Apa itu af'al khamsah? Nah, mulainya fi'il mudhari' yattasil tadi. Fi'il mudhari' yang yattasil. Fi'il mudhari' yang yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang akhirnya ada sesuatu. Apa sesuatunya? Sesuatunya adalah alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Beda dengan iko, walaupun dia sama-sama ada alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Kali iko bentuk kata benda, kali iko bentuk kata kerja. Jadi beda dia walaupun sama-sama ada alif dan nun. Nah, iko disebut dengan af'al khamsah. Apapun kalimat fi'il mudhari'nya yang ada alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun, maka dia disebut dengan af'al khamsah. Ketika rafa dengan nun, ya zabani. Ketika nasab membuang nun. Contohnya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Asalnya tuh tanaluna. Ini mudhari' ada waw dan nun. Berubah karena ada lan, maka jadi lan tanalu. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya membuang nun. Nunnya dibuang. Nah, tanda nasabnya membuang nun. Jar dia tak masuk, jazam yang dia masuk, yaitu sama yaitu dengan membuang nun. Tanalu juga, cuman bedanya nanti dia amil. Mungkin kalau ada yang belum jelas, itu saya ulang karena itu yang yang penting, ada dengkotnya di situ. Kalau Iko paham, yang lain itu insya Allah tak payah-payah. Yang masih belum paham, boleh apa? Boleh bertanya sebelum untuk berlanjut. Kalau masih beli paham ya?
Jangan dipikiri kenapa dia berubah. Memang belum nyampe ke situ penjelasannya. Kenapa dia berubahnya itu usah dipikiri dulu. Karena belum nyampe ke situnya. Sekarang mikirnya kalau dia berubah Zaidun itu kedudukannya seperti apa, kayak macam mana. Kalau Zaidan macam mana, Zaidin macam mana. Itu beda dulu. Lagi baru kita tahu Zaidun itu kenapa berubah dari Zaidun berubah menjadi Zaidan, berubah menjadi Zaidin. Nanti di bab selanjutnya. Apa lagi di apa? Di Jum'ah apa lagi paman sudah ya Rob? Oh. Babu ma'rifati alamat al-i'rab, tak perlu dibaca isi lah seperti itu kalau. Sudahlah kemarin. Coba baca lagi tidak hitamnya. Ini ni. Boleh bapak juga sudah terjemah juga. Babu ma'rifati alamat al-i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. I'rab ini arba'u alamatin, rofa ada empat tanda lah kita tulis, kita pelajari juga. Dhamma, waw, alif, nun. Amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Dhamma menjadi tanda bagi rofa yang itu. Dhamma menjadi tanda bagi rofa pada 4 tempat. Dhamma menjadi tanda bagi rofa. Dhamma, apa dhamma tu? Menjadi tanda untuk rofa pada 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari'. Jika dibuat di satu ni, mufrad munsharif atau ghairu munsharif, jamak taksir munsharif atau ghairu munsharif. Dhamma menjadi tanda bagi rafa pada 4. 1 2 3 4. Kemudian fathah menjadi tanda bagi nasab pada 1 2 3 4. Itu dari situ Kasrah menjadi tanda bagi jar pada 1 2 3. Kemudian alif menjadi tanda bagi rafa pada 1 tempat saja. Kemudian apa lagi? Ya menjadi tanda bagi rafa, ya menjadi tanda bagi nasab pada 2 tempat. 1 2. Menjadi tanda bagi jar 2 tempat. 1 2 3. Soal khamsah. Jadi ngitungnya di situ dulu. Dapat dengan hafal itu, paham itu langsung hafal ngerti lah. Fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannas salimi wa fil fi'lil mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Wa amal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkari salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa amuka wa abuka wa zumalin. Wa amal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'il khassatan. Alif menjadi tanda bagi rafa pada isim tasniyah saja. Alif menjadi tanda bagi rafa cuman ada pada isim tasniyah dewelah. Nun menjadi tanda bagi rafa pada fi'il mudhari'. Nun menjadi tanda bagi rafa pada fi'il mudhari' idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamiru muannatsatil mukhatabati. Ini nun menjadi tanda bagi rafa pada fi'il mudhari' yang apabila bertemu dengan dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah, kau ya zabani. Alif dhamir tasniyah. Nun tanda rafa'nya. Fi'il mudhari' yang ketemu dengan dhamir tasniyah. Apa lagi tadi? Atau dhamir jama', yadhhabuna, wawunya dhamir jama'. Dhamir jama'. Atau dhamir muannasah mukhatabah. Muannasah mukhatabah, tadhhabina. Itu berarti nun itu yang jadi tanda rafa'. Walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hazfun nun. Fathah fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadi'ah fil ismil mufrad wa jam'it taksir wa fi'il mudhari' idza dakhala alayhi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Wa amma al-alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsati. Nahu abaka akhaka wa ma asbah dzalik. Kemudian al-mu'rabat. Nah, kau tadi yang mu'rabat tu. Di dalam kitab tu al-mu'rabat. Al-mu'rabat ismani yu'rabu bil harakat, ismun yu'rabu bil huruf. Toh, bil harakat yang iko bil huruf. Dah, kemudian babul af'al. Nah, intinya tu di marfu'at nanti.
Intinya itu di marfu'an, babu marfu'atil asma. Kalau paham itu marfu'atil asma itu paham mudah lah tu. Al af'alu salasatun. Wallahu a'lam bishawab. Itulah.